Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Rena. Apa kabar kalian? Semoga kalian masih tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan, dan masuk ke subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran pertama dan kedua, muatan pelajaran yang akan kalian pelajari hari ini. Yang pertama ada muatan IPA KD 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran. Yang kedua ada muatan PKN KD 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga ada muatan SPDP KD 3.2, memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi fungsi bagian telinga. Yang kedua, kalian dapat menceritakan bentuk kerjasama dalam keragaman. Yang ketiga, kalian dapat mempraktikkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Pembelajaran pertama yaitu muatan IPA tentang mengidentifikasi fungsi bagian telinga. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menganugerahkan panca indera kepada kita. Ada 5 macam indera, yaitu indera penglihatan oleh mata, indera pembau atau penciuman oleh hidung, indera pengecap atau perasa oleh lidah, indera peraba oleh kulit, dan indera pendengar oleh telinga kita. Kita menggunakan telinga untuk mendengar. Nah, apa saja bagian-bagian dan fungsi pada telinga? Lalu, bagaimana cara kerja telinga agar terdengar suara atau bunyi? Nah, bagian-bagian pada telinga. Yang pertama ada bagian telinga luar. Yang kedua, bagian telinga tengah, dan yang ketiga, bagian telinga dalam. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian pada telinga. Yang pertama, bagian telinga luar. Kalian perhatikan gambar yang pertama atau anak panah yang pertama. Ini disebut dengan daun telinga. Apa fungsinya? Berfungsi sebagai getaran bunyi. Lalu kalian perhatikan anak panah yang kedua. Namanya lubang telinga. Berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Dan yang terakhir anak panah yang ketiga, namanya liang telinga. Terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Nah, inilah bagian telinga luar, ada daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Selanjutnya, bagian telinga tengah. Nah, perhatikan anak panah yang pertama. Ini bernama gendang telinga.
berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Lalu anak panah yang kedua namanya tulang-tulang pendengaran, berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea atau rumah siput. Nah, inilah bagian telinga tengah, ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Yang terakhir, bagian telinga dalam. Kalian perhatikan anak panah yang pertama. Ini dinamakan saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu anak panah yang kedua, ini dinamakan koklea atau rumah siput, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lalu anak panah yang ketiga, ini dinamakan saluran eustachius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Dan yang terakhir, anak panah yang keempat, ini dinamakan saraf pendengaran, berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak kita. Nah, itulah bagian telinga dalam, ada saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, saluran eustachius, dan saraf pendengaran. Di slide berikutnya ada sebuah video bagaimana cara bunyi dapat terdengar di telinga kita. Kalian simak ya videonya. Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Adapun gangguan dan penyakit pada telinga. Yang pertama, tuli, yaitu kurangnya kemampuan mendengar. Tuli bisa disebabkan yang pertama, pecahnya gendang telinga, yang kedua, lubang telinga tersumbat, dan yang ketiga, rusaknya saraf pendengaran.
Selanjutnya bernama otitis media, yaitu infeksi pada telinga yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga bagian tengah terdapat nanah. Nah, yang gangguan terakhir dinamakan otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara terganggu. Itulah gangguan dan penyakit pada telinga kita. Baik, selanjutnya bagaimana cara merawat telinga kita dengan baik? Yang pertama, bersihkan daun telinga saja. Yang kedua, hindari penggunaan cotton bud. Yang ketiga, hindari berada di lingkungan yang bising. Yang keempat, hindari penggunaan earphone atau headset. Dan yang terakhir, rutin memeriksa telinga ke dokter atau dokter THT. Nah, itulah beberapa cara merawat telinga kita dengan baik. Tugas kalian ada 2. Yang pertama, membuat bagan cara kerja telinga yang sudah dijelaskan oleh Dondo. Lalu yang kedua, tematik 4A, halaman 46, nomor 1. Selanjutnya, pembelajaran kedua, yaitu muatan PKN, menceritakan bentuk kerjasama dalam keragaman. Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan karena adanya kerjasama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jika kita melakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan akan cepat selesai dan terasa lebih ringan. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Yang pertama, yaitu membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga saling bekerja sama mengerjakan pekerjaan rumah ayah, ibu, kakak, dan adik. Dan yang kedua, membantu ibu memasak di dapur. Nah, inilah salah satu contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Selanjutnya, kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan piket kelas. Jadi setiap siswa bertugas melaksanakan piket kelas secara bergantian setiap harinya, agar lingkungan kelas kita menjadi bersih dan nyaman. Selanjutnya, yaitu membersihkan halaman sekolah, agar halaman-halaman kita terlihat bersih dan indah dilihatnya. Nah, inilah contoh dari kerjasama di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kerjasama di lingkungan masyarakat, yaitu melaksanakan kerja bakti. Biasanya setiap warga di lingkungan kalian pasti ada yang namanya kerja bakti, entah untuk membersihkan selokan atau membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Nah, yang selanjutnya ada ronda atau siskamling yang dilakukan pada malam hari. Nah, inilah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Adapun manfaat dari kerjasama, yang pertama, membuat pekerjaan kita menjadi cepat selesai. Yang kedua, meringankan pekerjaan kita. Yang ketiga, memupuk rasa tolong-menolong. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, inilah manfaat dari kerjasama.
Tugas kalian masih di buku tematik 4A, halaman 54, nomor 1. Boleh langsung dikerjakan di buku tematik atau di buku tulis tematik, tulisan yang rapih dan jelas. Masih di pembelajaran kedua, yaitu muatan SPDP, mempraktikkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Sikap kerjasama juga tercermin dalam tarian kelompok. Saat melakukan tarian berkelompok, semua penari menari dengan kompak, selaras, dan seirama. Jika tidak, maka penonton akan melihat tarian itu tidak serasi secara keseluruhan. Dalam gerak tarian, itu ada yang dinamakan pola lantai. Apa itu pola lantai? Yaitu garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Di sini ada contoh formasi gerakan tari bungong jempa. Gerakan pertama, penari secara bersama membentuk formasi pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Nah, pola yang kedua, penari bergerak menyebar membentuk formasi pola lantai setengah lingkaran atau membentuk huruf V. Pola lantai selanjutnya yaitu penari bergerak ke depan membentuk formasi pola lingkaran. Nah, selanjutnya penari bergerak menyebar dan saling berpasangan. Nah, itulah contoh formasi pola bentuk tarian bungong jempa. Selanjutnya ada formasi tari daerah. Di sini ada tari saman dari Provinsi Aceh. Pola lantainya berbentuk garis horizontal. Seperti gambar ini, gambar pola lantainya, lurus ke samping. Selanjutnya ada tari sekapur sirih dari Provinsi Bengkulu. Pola lantainya dia garis lengkung ke depan. Selanjutnya ada tari pendet dari Provinsi Bali. Pola lantainya garis lengkung ke depan, sama seperti tari sekapur sirih. Dan yang terakhir ada tari piring dari Provinsi Sumatera Barat. Pola lantainya dia garis lurus seperti segi empat. Nah, inilah beberapa contoh formasi tarian daerah. Tugas kalian masih di tematik 4A, halaman 54, nomor 3. Boleh langsung dikerjakan di buku tulis tematik atau di buku tematik tulisan yang rapi dan jelas. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.